Terus ke gearbox sama mesin. Ini gearbox masih standar. Masih standar. Gearbox standar, mesin masih standar, tapi bloknya kalau nggak salah serinya agak gede di 1700. Oh, Kalau nggak salah. 1900. Single karburator. Single karburator. Pakai karbu apa? Kijang. Kijang. Pakai karburator kijang. Semua akan kijang pada waktunya. Asal tahu guys, kodok gue juga sama karbunya kijang. Oke guys, balik lagi di channel gua Akang Racing. Nah, sekarang gua lagi kedatangan tamu, teman lama, sobat VW, seperti yang teman-teman lihat nih di sini. Bang Rama Boim, apa kabar? Siap, baik Mas Eka. Waduh, thank you nih udah mau dateng join kita kolaborasi ya. Siap. Jadi Boim ini sebenarnya gue udah kenal lama banget dari zaman gue dulu pertama kali main VW. Gue ketemu dia ini waktu di bengkelnya Pak almarhum ya. Almarhum Bang Ali. Jadi di situ dia punya kodok warna merah zaman dulu ya kan. Terus kita sempat sering nongkrong bareng di daerah Senayan. Gue inget banget joknya dia tuh nggak mau tegak. Jadi kasihan yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri benar, itu dia nyender terus joknya. Ya, terus dia punya persembunyian di belakang. Apa yang disembunyiin rahasia, namanya juga penyembunyian ya kan. Benar. Nah, sekarang di sini Boim lagi bawa apa nih? Lagi bawa VW Kombi. VW Kombi tahun 1984. Oke. Brazil Ya, cuman di custom ya. Custom. Nah, Bang Boim ini sebenarnya dia juga punya channel YouTube, guys. Jadi nama channel itu apa? Bersama Volkswagen. Luar biasa. Udah ceritain nggak channel YouTube-nya buat apa aja tuh isinya? Nah, oke. Bersama Volkswagen itu gue bikin sebenarnya karena waktu kalau nonton YouTube kebanyakan kalau kita browsing Volkswagen keluarnya pasti VW-VW di luar negeri. Sambil diminum boleh? Wih, siap. Tar aja dulu. Jadi kebanyakan kalau kita browsing di YouTube Volkswagen keluarnya kebanyakan memang isinya mobil-mobil VW yang di luar negeri. Nah di situ gue berpikir sayang ya, padahal di Indonesia sendiri banyak gitu loh mobil-mobil yang VW yang sama kayak di luar negeri. Akhirnya gue coba ya udah gue coba bikin bersama Volkswagen. Fungsinya adalah untuk membagikan informasi. Kayak Mas Eka nih pakai VW tapi gue takut bengkel nggak ada atau spare part susah gitu. Terus kalau gue keluar kota nanti ada apa-apa di jalan susah. Nah itulah informasi yang mau gue bagiin di situ. Oke, jadi sebenarnya konsep channelnya adalah selain lo mendokumentasikan, lo juga mau sharing berbagai macam network atau koneksi lo tuh setup bengkel ya. Mobil VW juga ya. Betul. Ya, oke, buat teman-teman jadi ya kalau misalkan lu semua hobi VW atau memang punya VW belum tahu atau bahkan pengen tahu kira-kira bengkel rekomendasi ini apa aja, bisa subscribe bersama Volkswagen. Benar. Oke. Buat mendapatkan informasi lebih banyak tentang VW di Indonesia. Oke. Nah, kebetulan gue juga emang sering ketemu Boim ketika event-event seperti karmit yang memang ada di lokal di Jakarta. Nah, kalau gue kan memang seringnya di Jakarta ya dan sekitarnya. Kalau Boim ini dia sering touring juga keluar kota. Belakangan dia kan baru bangun di punya Kombi Brazil ini. Justru memang dibangun khusus untuk sebagai camper van ya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, mungkin lo boleh ceritain awal mula dari beli mobil sampai ngebangun sampai jadi kayak gini. Jadi waktu awal gua bikin mobil ini awalnya sih belum terinspirasi buat camper ya. Cuman waktu pandemi terus gua suka pergi sama istri berdua. Kadang juga kayak pengen ngerasain kalau pergi tanpa harus
kita tahu nih berhentinya di hotel ini atau nginep di hotel ini. Nah ini gue pengennya yang kayak jalan capek ya udah tidur aja di daerah itu gitu. Akhirnya ngelihat di bengkel waktu itu ada mobil kombi dipotong double cabin, tapi nggak double cabin. Kalau double cabin kan aslinya dia kecil ya di dalam. Iya bener, pintunya single Baknya gitu ya. baknya gede tapi yang single pintu gitu. Nah terus pas kemarin melihat ada contoh yang baknya nggak terlalu gede tapi dalamnya tetap luas. Ya udah istri gue yang ngomporin udah bikin gitu aja gitu. Ya udah akhirnya kita bikin kayak gini. Basicnya emang kebetulan gue punyanya VW Kombi Brazil. Ya udah kita potong. Oke. Gitu. Jadi ini potongnya agak berbeda ya guys. Jadi kalau untuk memang bawaan-bawaan dari OEM-nya VW biasanya double cabin itu pintu depan sama pintu belakang ini nggak double. Jadi cuman single doang pintunya, cuma satu. Nah, Boeing ini bikin agak lebih mundur gitu ya, karena basicnya memang nih mobil adalah van, bukan double cabin. Jadi dimundur, jadi ada 2 pintu gitu, jadi sampai pintu kedua. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nanti gue juga akan masuk ke dalam, gue akan lebih spill dalamnya in detail ya, bagaimana sih modifikasi dari Kombi Brazil tahun 84 Clipper. ini. Oke, Clipper. Nah, terus udah jadi mobil berapa lama nih? Setahun. Udah kemana aja? Paling jauhnya baru ke Jogja, tapi ke Jogjanya udah 2 kali. Terus Bandung ya biasalah ya, Bandung, Pangalengan, sama camping di gunung. Nah, kalau gue lihat dari bannya ini kan udah empty ya, Matera ini. Artinya ini lo mau ada modifikasi khusus nggak? Apakah jadi 4-wheel drive atau gimana? Enggak sih. Ya. Jadi kenapa gue pakai ban ini karena VW sendiri kan penggeraknya roda belakang. Sebenarnya buat nanjak itu udah mumpuni, tapi memang gue tidak lewat jalur-jalur yang ekstrim harus sampai yang 4x4. Tapi ban ini kenapa gue pakai ini supaya dapat tingginya dapat. Jadi kalau gue masuk ke daerah yang hutan, karena gue punya pengalaman waktu gue touring ke Padang, naik kodok, itu gue nyasar di hutan dan ambles gitu. Jadi makanya si VW Kombi ini gue bikin pakai ban ini, pengalaman dari waktu touring di Sumatera waktu itu. Ya udah, ini supaya nolong nggak yang kesusahan lagi nanti kira-kira kalau pada saat kita masuk hutan lagi gitu. Ngomong-ngomong lu touring ke Sumatera kemana? Ke Padang, naik kodok, Bukit Tinggi. Waktu itu ada acara di Bukit Tinggi, gue sama istri ke Padang. Luar biasa. Itu juga ada di YouTube-nya guys ya. Nanti lu juga mesti lihat tuh, luar biasa perjalanannya. Yang gue lihat di situ sampai ganti alternator sendiri. Iya. itu seru itu. Udah seru. lulus ya, udah lulus. Seru. Itu seru. Gue aja kalau naik kodok paling jauh tuh ke Bali sih. Sumatera paling ke Lampung doang. Lampung ya. Sih kalau sampai Bukit Tinggi. Bali tapi zaman dulu banget. Iya, belum ada tol. Belum nikah juga, ya kan? Iya. Oke, nah tadi balik lagi tuh ke ban. Jadi spek ban lu ini kalau pelek kan standar ya? Pelek, nah kebetulan karena VCD mobil ini udah perubahan 100. Oh ini VCD 100? VCD 100, jadi gua pakai pelek kaleng, cuman lubangnya ditutup. Oke. Terus di custom pakai dop yang memang bisa, jadi seakan-akan kayak masih bentuk asli lah ya. Masih bentuk klasik jadinya. Oke, gitu. Jadi ini kalau VCD 100 sama kayak mobil Jepang nih guys. Bener. Mobil sedan Jepang pakai peleknya mobil sedan Jepang berarti ya, pelek kalengnya. Terus di custom pakai tutup seakan-akan jadi mirip dopnya pelek originalnya VW. Betul. Nah berarti ring 15 ya? Ring 14. Oh 14. Ring 14. Terus bannya profilnya berapa? Profilnya itu gue lupa ya. Profilnya itu kalau nggak salah 185 apa ya? 185. Oh, gue lupa deh. Lebarnya mungkin ya nanti kita cek ya bannya. Jadi bannya sebenarnya ban merek GT Radial Komodo. Ring 14. Sebenarnya kalau gue lihat modifikasi seperti ini tuh nggak hanya cocok di mobil-mobil camper van ya, atau mobil-mobil van kayak gini, tapi cocok juga untuk di mini SUV contohnya,
karena dengan ring 14 tapi ban MT bikin bodi mobil tuh cukup penuh ya, jadi keker ya, agak keker secara tampilan tapi secara fungsi juga tetap oke. Benar. Nah kalau MT kan ini agak kasar ya dari sisi alur bannya ya. Kalau di tol nggak berisik emang. Nah itu yang agak sedikit bingung. Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman pas ban ini dipasang di mobil kombi ini, nggak tahu ya apa tipenya atau memang karakternya dari ban yang komodo ini nggak berisik sih. Nggak kayak kalau kita lagi nyetir terus ada mobil tinggi lewat pakai ban MT ini terus berisik gitu. Ini enggak. Oke sih. Jadi masih oke lah ya, road noise-nya masih aman. Masih. Nah kalau dengan pelek kayak gini masih aman buat dibalance ya? Masih. Nggak semi gitu ya? Enggak, karena balik lagi dapatnya versinya peleknya tahun muda, jadi balance-nya masih normal. Oke. Gitu. Nah itu banget masukan banget tuh guys ya. Jadi sebenarnya kan modifikasi itu tidak harus selalu beli barang-barang yang branded mahal, ya juga bisa memanfaatkan bahkan pelek standar. Oke, sekarang kita kan tadi udah dari ban, terus ke gearbox sama mesin. Ini gearbox masih standar? Masih standar. Gearbox standar, mesin masih standar, tapi bloknya kalau nggak salah sernya agak gede di 1700. Kalau nggak salah. Oke, ini adalah isi dalam kabin mesinnya VW Kombi Brazil, camper van-nya Boim. Lihat di sini karburatornya udah pakai karburator Jepang, yang alternatornya masih bawaan dari VW. Terus telkonya kayaknya udah pakai CDI. Nah, oke. Saat ini dia belum pakai VW tapi belum pakai AC. Kedepannya dia akan ganti. Dari sisi pompa bensin juga udah pakai punya Jepang. Single karburator. Pakai karbu apa? Kijang. Pakai karburator Kijang. Semua akan Kijang pada waktunya. Asal tahu guys, kodok gue juga sama karbunya Kijang. Jadi lebih simpel. Terus habis gitu karburatornya baru, spare partnya banyak, lebih gampang untuk disetting, compare sama karburator standarnya VW yang lama itu sebenarnya Solex mereknya udah nggak ada spare partnya, diameternya juga Venturinya cuma 34 mm paling gede, compare sama Kijang yang udah lebih besar dan dia juga ada dual Venturi ya. Ya, bukannya dua. Ya. Itu dua skep gitu. Jadi tenaga juga lebih oke. Apalagi kalau udah di stroke up ya. Sekarang kan sebenarnya mesin VW itu kan standarnya ada yang 1200, 1300, 1500. Nah, kalau untuk penggunaan AC biasanya udah di stroke up ya. Rata-rata 1600, 1700. Oke, gearbox udah, mesin udah. Nah, untuk gearbox sama mesin sama bengkel ya ketika lo ngebangun bodi secara keseluruhan. Beda. Jadi yang pegang bodi itu Mas Murphy. Kalau untuk mesin ada namanya Mas Manto. Iya. Sama. Saya juga bikin mesin. Beda bengkel. Iya, cuman kalau secara mesin pasti kita kan juga cari mekanik dan ya memang sudah pengalaman gitu ya. Dan mesin VW ini kan dibilang sangat unik ya. Jadi tidak ada radiator, jadi pendinginnya hanya dari udara dan mungkin ada yang ditambahkan dengan pendingin oli. Jadi kita mesti setup mesinnya itu benar-benar harus sama orang yang experience gitu. Agak sedikit berbeda setup yang memang buat harian, jalan panjang. Mungkin secara kompresi juga nggak boleh tinggi-tinggi ya. Benar. Gitu. Jadi supaya mesinnya ya seperti yang tadi gue udah bilang, kan dia kan nggak ada radiator, otomatis kita mesti mesinnya itu mesti benar-benar reliable gitu. Kenapa? Karena ya pendinginnya juga terbatas gitu, hanya dengan udara atau oli. Oke,
Nah sekarang gearbox, mesin, baru ke body nih. Body tadi kan lo bilang potong ya, potong Dua kaca. dua kaca ya. Hmm. Berarti ini kaca yang paling belakang pindah Ke depan maju Benar. ya. Untuk ngambil lengkungannya biar dapat tetap enak lihatnya. Nah, kombi Brazil ini sebenarnya kombi yang nanti gua akan spill juga bedanya kombi Jerman sama kombi Brazil. Kombi Brazil ini cenderung ke tahun-tahun muda. Dulu itu awal mulanya Mitra ya, VW Mitra ya. Mitra Ya, tahun 80 lah Brazil. tahun 80-an ya. Secara bentuk agak sedikit berbeda dengan VW kombi Jerman. Kombi Jerman kacanya gede-gede kalau yang untuk tahun muda ya. Jadi kalau Brazil ini mirip dengan VW Dakota. Jadi banyak kacanya gitu, lebih banyak kacanya tapi dengan kaki-kaki yang lebih muda gitu. Otomatis dari sisi handling juga jauh lebih enak compare sama VW kombi edisi awal yang kita sebut VW Dakota, yang tempo hari gue juga pernah datengin salah satu bengkel di Semarang, Om Yudi Umos ya, itu juga dia memang spesialis bangun Dakota dan Dakota Custom dan seterusnya. Oke, body sudah, lalu sekarang masuk ke interior. Nah interior ini sih, ini kayaknya beli di S1 nih. Ada jok di dalam. Ini bangku camping. Ada bangku camping. Ini memang jok bawaannya dulu lepas apa? Ada beberapa setup. Lagi proses buat ulang lagi. Jadi waktu awal kita bikin versinya, gue nyoba dulu ya. Maksudnya versi gue bukanya gini, ternyata kurang mudah gitu. Nah akhirnya nanti gue lagi coba bikin lagi versinya. Gue udah lihat DIY-nya juga, lagi mau bikin sendiri. Makanya sementara kita buka dulu karena ini nantinya bangku yang akan terpasang di sini pada saat kita mau istirahat, mau tidur, itu gue tinggal tarik sebenarnya. Tinggal tarik nanti panjangnya sampai sini. Jadi kasur gitu. Jadi ya? kasur gitu, karena gue punya istri memang hobinya adalah tidur. Oh, oke. Gitu. Jadi gue nyetir sampai Sumatera Mas Eka. Yang nyetir gue, istri gue tidur. Oh, iya. Gitu. Biasa gue tebak itu pasti orang udah tidur. Benar. Nah, satu lagi loh. Dari VW, buat teman-teman yang ngerasa, gue kalau naik mobil VW keluar kota nggak bisa pakai AC, dan itu gue coba mematahkan itu. Gue dari Bekasi ke Padang pulang pergi full pakai AC. Full AC itu Full dari pakai kodok AC. ya. Pakai kodok, dan mesinnya sampai sekarang masih normal. Masih normal. Masih ya? normal. Nah itu yang kondisi yang terpenting untuk mesin VW supaya kuat dan jauh adalah kompresinya harus stabil. Benar. Nggak boleh bocor. Sebenarnya standarnya cukup sih Mas Eka. Iya, Jangan bener. Justru kalau buat yang jalan-jalan jauh itu enak sih standar-standaran semua. Jangan yang kompresi tinggi ataupun memang camnya udah rubah juga. Memang sih tenaganya akan lebih kencang. Mobil yang udah di board up gitu ya, atau di upgrade, tapi ketahanan dia untuk jarak jangka panjang sedikit lebih rentan. Gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, dari situ berarti kita bikin kesimpulan bahwa mesin standar buat ya memang dari sononya sebenarnya orang Jerman sendiri mungkin secara fabrikasi sudah memikirkan gitu kan. Nah, cuma kalau di Indonesia memang kita kan anaknya kreatif ya. Jadi agak BM gitu kan. Kadang-kadang kurang kenceng dimodifikasi sana sini. Nah, itu sebenarnya yang kita harus concern penggunaannya untuk apa gitu kan. Kalau gua gitu kan, misalnya gua sekarang ada memang mobil balap, beberapa mobil balap ya itu memang penggunaan yang khusus untuk sirkuit dengan biasanya paling lama 12 lap, akan sedikit berbeda, jauh berbeda dengan Bang Boim yang memang penggunaannya jarak jauh, berhari-hari, berjam-jam. Ya kan. Nah itu spesifikasinya harus diutamakan adalah durability berarti. Betul. Nah ini gue lihat nih, ini kan tadi di belakang, di depan itu pakai Recaro ya. Betul, pakai jok Recaro. Mencoba untuk posisi duduk pakai semi bucket, jadi maksudnya agak bucket gitu ya, jadi supaya waktu nyetir lebih antep aja gitu. Ya, apalagi kalau lagi touring kan nanjak, kelok-kelok gitu ya. Bener sih, gue soalnya pengalaman waktu itu naik kombi dengan jok standar kombi,
itu geser. Apalagi kalau pakai kombi mikro yang nyatu Panjang. panjang. Lu nyetir bisa di ke tengah. Kalau belokin bisa ke tengah geser gitu kan. Tapi enaknya itu kalau buat berhenti bisa tidur. Oh iya, bisa tidur. Nah, jadi mungkin pilihan yang tepat. Jadi kenapa pakai bucket seat? Jadi supaya lebih apa namanya ketika lebih Antep. ajek gitu ya, lebih antep Lebih gitu. antep. Oke, ini pakai power steering apa enggak? Enggak. Enggak ya, berarti as-series ya. Ya, Jadi kaki-kaki depan juga masih bawaan masih kombi bawaannya. Oke, nah itu interior. Sekarang kita lihat nih, di atas gua ada tenda, ya kan? Ini bukan tenda, apa namanya nih? Awning, Awning ya. awning. Nah, lu bisa ceritain nggak ini ceritanya? Kan ada awning, ada roof rack, Ya. terus pion, dan dibikin sedemikian rupa gitu. Ini yang mana yang memang lu beli jadi, terus Mana yang proses bikin? customisasinya gimana gitu? Jadi kenapa pertama gue bikin rak panjang dari depan sampai belakang, karena gue punya fungsi di depan tadinya mau gue taruh buat solar panel. Kot setengah ya, ini kan jadi 3 kotak ya, maksudnya 3 kompartemen. Jadi yang kompartemen pertama yang di sini ini gue taruh solar panel. Yang kedua yang tengah ini buat naruh barang. Nah yang ketiga nantinya buat roof tent. Oke, Buat jadi roof tent. ini ada terusannya ya. Ada terusannya. Belum selesai ya? Belum selesai. Jadi ini nanti ada Modifikasinya. roof tent. Nah cuman kenapa gue pakai awning kayak gini? Karena ini lebih simpel buka tutupnya. Nah kalau yang dulu gue pernah pakai itu kita mesti tarik kainnya, terus pasang tiang. Iya. Maksudnya Gua itu tahu, yang gua versi tahu. camping biasanya Ya. gitu ya. Tiangnya di sini ya. Betul. Jadi ada Kurang rigid kayaknya tuh ya. sebenarnya lebih rigid itu, lebih kuat itu karena dia punya tiang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kekuatan di situ. Dibanding ini kalau untuk kena angin lebih kuat itu. Tapi kalau untuk penggunaan kita berhenti terus Praktisan. praktisnya lebih praktis ini. Gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat di video gua waktu itu di Kumbar, gua juga pernah ngevideoin dia saat dia lagi ngegulung tendanya gitu ya, awningnya cukup diputar gitu aja udah langsung Benar. masuk gitu kan. Jadi pakai ada tambahan tongkat ini berarti sebenarnya awning buat rumahan ya. Rumah. Ini awning rumah. Sebenarnya ini belinya juga maksudnya kayak di S Hardware ya. Jadi beli udah jadi aja, tinggal pasang, kita bikin bracket buat Tinggal bracket di roof rack gitu. Oh iya, I see. Lebih praktis. Cuman nggak enaknya memang karena kalau ini kan kita nggak punya tutupnya ya. Jadi kalau jalan kehujanan sama ini ya cepet kotor. Oh oke. Tuh. Boleh di spill gak, ini kan barang jadi ya, harganya berapa kalau dia 4 komaan. 4 komaan. Tapi nggak nyampe 4,5 lebih enggak. Nah itu boleh jadi satu pertimbangan juga. Jadi buat camper van para penggemar camper van mungkin bisa jadi pertimbangan kalau cari praktis gitu kan, bisa beli juga yang modelan seperti ini. Nah nanti gua akan rekam ya bagaimana cara menggulungnya dan memasangnya. Oke, itu dari sisi mobil udah, terus perjalanan udah. Nah kira-kira kedepannya nih lu akan ada trip kemana lagi, atau mungkin target lu pasti kan trip sama mobil lu ya. Iya. Target yang paling lu idam-idamkan nih mau ngapain, mau kemana nih gitu naik mobil ini. Agustus ini insya Allah kalau memang ada kesempatan kita mau ngeramein Volkswagen, acara Volkswagen Indonesia itu Jambore Nasional yang diadakan di Medan. Jadi Oke. kita mau coba ajak teman-teman yang dari Jawa juga lebih banyak untuk datang ke Medan, karena kan biasanya teman-teman yang Sumatera sering datang ke Jawa gitu ya. Nah, sekarang kita lagi coba ngerameinnya dari Jawa juga rame ke Sumatera. Tanggal berapa tuh? 19-20 Agustus 19-20 Agustus di Kota Medan di ya. Kota Medan. Oke, nah, itu juga bisa lanjut ke Danau Toba dong ya kalau ada waktu Bener. lebih. Kalau ini ada waktu sebenarnya gue mau pulang ke Aceh sih, Kak. luar biasa guys. Gue mau pulang ke Aceh, dan kalau emang masih ada waktunya mampir ke Sabang.
luar biasa. Itu berarti kilometer 0 ya. Kilometer 0. Luar biasa guys. Oke, jadi itu adalah beberapa cerita dan sharing dari sobat gua nih, Boim dengan akun YouTube-nya Bersama Volkswagen. Lu pantengin terus channel gua dan channel Bersama Volkswagen tentunya, apalagi kalau memang lu hobi touring naik VW atau memang lu punya VW atau bahkan lu hanya pehobi VW, banyak sekali informasi yang bisa tersaji di channelnya Bersama Volkswagen. Oke Bang Boim, jadi gua mau ngucapin banyak banget terima kasih. Sama-sama Mas Eka. Nanti kita bisa kolaborasi lebih lanjut lagi. Siap. Oke. Aman. Thank you. Thank you. Sampai ketemu Sampai di ketemu Akang Racing. di Akang Racing. Thanks for watching.